Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ini kan semua informasi-informasi yang sangat indah disampaikan oleh Quran. Tapi prakteknya sekarang, dogma-dogma bagaimana mengajarkan kepada Anda? Kamu kalau mau berkomunikasi harus hanya menghadap ke arah kota Mekah, ke arah tanah Arab. Padahal Al-Quran berkata, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Timur, utara, selatan, barat, semua adalah milik Allah. Tapi dogma membatasi. Oh, enggak. Kalau mau ketemu sama sang pencipta, harus hanya menghadap ke arah tanah Arab. Hanya boleh dengan bahasa Arab. Iya kan? Teman-teman bisa melihat ini. Betapa dogma-dogma agama itu bertentangan dengan kitab-kitab sucinya sendiri. Jangan menyebut nama Allah dengan suara keras pada waktu pagi dan petang. Jelas ayatnya. Dan ketika sholat juga begitu. Jangan mengeraskan suaramu. Ini teks tertulis di Al-Quran. Tapi hari ini bukan hanya mengeraskan suara, Allahu Akbar, Allah, bukan hanya bengak-bengok, teman. Bahkan pakai toa, tahu toa, pengeras suara. Ya gitu kok ngaku-ngaku pengikut Al-Quran itu gimana ceritanya? Teman-teman bisa melihat ini. Betapa parahnya dogma. Kita hadapkan, kita versuskan dengan fakta. Fakta Quran memberitahu Anda dan saya dan seluruh dunia. Jangan mengeraskan suara menyebut nama Allah. Mau pagi, petang, mau siang maupun malam. Jangan mengeraskan suara. Tapi dogma-dogma yang dibuat oleh orang-orang itu justru bukan cuma mengeraskan suara, pakai toa pengeras suara. Nah, jadi orang ini sering salah paham karena akibat dogma tadi. Faktanya, ya saya bicara faktanya, Nabi Muhammad percaya Yesus itu Kristus. Tapi dogma, produk-produk oknum tapi banyak ya, ustadz, ulama-ulama tidak mau mengakui ini. Begitupun kalau Anda memahami istilah Islam atau Muslim. Muslim itu orangnya, Islam itu kata sifat, artinya berserah diri. Jelas di Al-Quran dikatakan Isa itu Islam. Artinya Islam dalam makna berserah diri. Jadi seorang Kristen yang sejati pasti juga Islam. Dan ini ada ayatnya, Al-Maidah 111. Pengikut-pengikut Isa yang setia disebut sebagai Muslim. Oke teman-teman, topik perbincangan kita kali ini kita akan bahas tentang dogma agama versus fakta. Ya. Dogma agama versus fakta. Kenapa diversuskan atau dilawankan? Ya karena memang berlawanan. Ya, jadi fakta itu kenyataan, realitas, kebenaran itu kan fakta, kenyataan. Sedangkan dogma agama itu lebih banyak mengarah kepada hasil halusinasi, imajinasi, asumsi, prasangka-prasangka, begitu ya. Contoh ini yang beberapa waktu lalu viral dan masih dipercaya banyak orang. Katanya Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu beda atau bukan Yesus Kristus yang ada di Alkitab atau Bible. Contoh begitu ya. Kemudian banyak orang berteori macam-macam, ingin mengatakan atau menciptakan sebuah faham atau sebuah dogma bahwa Isa di Al-Quran bukan Yesus Kristus di Alkitab. Salah satu contoh dogmanya yang dibuat adalah Isa di Al-Quran itu kan lahirnya di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus di Alkitab lahirnya di kandang domba. Gitu kan?
Katanya Elia Miron, Donditan, ya ini sama aja nih. Yang satu ngaku dari kelompok Kristen, yang satu ngaku dari kelompok Islam. Ya, tapi podo ngawuri ya. Ya, ngawurnya di mana teman-teman? Karena yang mereka sampaikan bukan berdasarkan fakta tertulis, tapi hanya berdasarkan dogma, hayalan, imajinasi, asumsi belaka. Ya, mereka ngotot itu, dan itu menyebarkan hoax ini, hoax yang lebih menuju kepada pembodohan dan public deception, ya, penipuan publik. Tetapi dipercaya oleh banyak orang. Isa di Al-Quran itu lahirnya di bawah pohon kurma. Mana ayatnya? Nggak bisa nunjukin. Loh, ya kan? Donditan tuh waktu WhatsApp sama saya, habis dia podcast dengan Richard Lee, ya, Dr. Richard Lee. Kemudian langsung sekitar 1-2 hari kemudian saya nonton videonya, di mana Donditan mengatakan bahwa Isa di Al-Quran itu lahir di bawah pohon kurma. Kemudian langsung saya WhatsApp kontak dia. Tak suruh nunjukkan. Dia kan ngaku mu'alaf. Ternyata bukan mu'alaf dia itu. Mu'alaf itu kan artinya orang yang dilembutkan hatinya. Ternyata orang yang disesatkan pikirannya. Ya, saya tanya pada Donditan. Kok Dondi, kamu di podcastnya Richard Lee kan bacot bahwa Isa di Al-Quran lahir di bawah pohon kurma. Tak suruh tunjukkan. Tunjukkan ayatnya. Di kitab mana, surat mana, ayat berapa. Bulet ngalor ngidul. Ya. Tidak bisa nunjukkan. Ujung-ujungnya mengatakan itu tafsir. Ya. Jadi tidak ada teman-teman. Faktanya, Anda baca Al-Quran versi apapun juga, tidak ada mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada. Adanya di surat Maryam itu mengatakan bahwa Isa sebelum lahir ya, ibunya namanya Maryam, perutnya kesakitan dan bersandar di pangkal pohon kurma. Itu yang diinformasikan oleh Quran. Maryam perutnya sakit, hendak melahirkan, kemudian bersandar di pangkal pohon kurma. Nah, kalau Anda punya istri, istrinya perutnya kesakitan, terus naik mobil, apa berarti bayinya lahir di atas mobil? Atau perutnya kesakitan, kemudian mangan jemblem, apa berarti bayinya lahir di bakul jemblem? Kan bukan begitu. Ya, tapi diasumsikan, dihayalkan, diimajinasikan bahwa karena perutnya kesakitan, bersandar di pangkal pohon kurma, berarti lahirnya di bawah pohon kurma. Nah, itu namanya asumsi, halusinasi, hayalan. Saya sering berikan suatu ilustrasi berdasarkan kisah nyata mantan istri saya. Mantan istri saya dulu ketika hamil anak dari sperma saya, ya. Jadi saya itu makan dari unsur-unsur alam, kemudian menjadi saripati, menjadi sperma, ya. Istri saya juga makan unsur-unsur alam, tanah, air, udara, matahari, kemudian menjadi ovum, kemudian ketemu cerot, ya kan, kemudian menjadi jigot, jadi janin. Nah, di dalam perut mantan istri saya. Tanggal 29, 30, 31 Desember tahun sekian gitu ya. Mantan istri saya perutnya kesakitan di rumah bidan di daerah sekitar jalan Bisma itu, sekitar Banjar Tampak Gangsul itu ya, di Denpasar itu ya. 3 hari 3 malam perutnya kesakitan di rumah bidan. Begitu narasinya, perhatikan baik-baik. Mantan istrinya Frans Donald perutnya kesakitan karena hendak melahirkan. 3 hari 3 malam berada di rumah bidan di daerah Jalan Bisma, Denpasar, Bali. Tapi faktanya bayinya lahir di mana? Loh, faktanya bayinya tidak lahir di rumah bidan.
tapi lahirnya sekitar 3 kilometer dari rumah bidan, yaitu di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar, Bali. Jadi artinya ketika ada narasi seorang wanita atau mantan istrinya Frans Donald perutnya kesakitan karena hendak melahirkan, berada 3 hari 3 malam di rumah bidan, itu bisa ditafsirkan orang macam-macam. Oh, mungkin lahirnya di rumah bidan, mungkin lahirnya di mana. Bukan fakta. Ya. Jadi tafsiran beda dengan fakta. Nah, ini hal-hal segampang ini aja. Orang-orang itu yang mabuk-mabuk dogma itu masih belum paham. Tidak bisa membedakan antara fakta tertulis, faktual, tekstual, dengan asumsi atau imajinasi atau khayalan atau reka-rekaan. Nggak bisa membedakan. Nah, saya harap teman-teman yang menyimak live ini IQ-nya tidak lebih rendah dari gorila ya, sehingga tidak gagal paham dan bisa memahami beda antara fakta tekstual. Jadi kalau Anda membaca sesuatu informasi gitu, apakah itu kitab yang disebut kitab suci atau tulisan apapun, Anda bisa bedakan antara fakta tertulis ya dengan tafsiran-tafsiran atau asumsi-asumsi. Kembali ke surat Maryam. Ketika dalam surat Maryam dikatakan bahwa Maryam perutnya kesakitan karena hendak melahirkan dan bersandar di pangkal pohon kurma. Sama sekali di ayat itu tidak ada tertulis bayinya lahir di bawah pohon kurma. Tidak ada. Ya. Tapi banyak sekali orang-orang pekok itu ya, yang memaksakan berusaha membedakan antara Isa di Al-Quran dengan Yesus di Alkitab dengan alasan ini. Kalau di Al-Quran itu ya, Isa lahir di bawah pohon kurma. Ketika ditanya mana ayatnya, tidak bisa menunjukkan, karena itu memang tidak ada. Nah, begitupun pendeta-pendeta Suntuluyu, ya, pendeta-pendeta Suntuluyu, yang juga mengatakan bahwa Yesus di Alkitab itu lahir di kandang domba. Suruh cari ayatnya. Mau di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau di surat-surat yang lain. Nggak ada, teman-teman. Fakta tertulis di Alkitab adalah setelah bayi Yesus lahir, itu dibaringkan di palungan. Nah, palungan ini yang kemudian ditafsirkan oleh sebagian orang atau oleh banyak orang. Oh, palungan tuh mungkin di kandang domba. Tapi itu kan setelah lahir. Lahirnya di mana? Nggak dijelaskan. Maksudnya tempat posisi brojolnya Bunda Maria atau Maria itu brojolnya tuh bayinya di mana? Apakah di penginapan atau di atas kasur atau di pinggir jalan atau di mana? Nggak dijelaskan. Yang jelas bayi Yesus lahir di kota Bethlehem, Yudea. Tempat lahir brojolnya itu di mana? Tidak dijelaskan. Bisa dipahami, teman? Ya. Jadi upaya dogma dibenturkan dengan dogma. Ya. Dogma menurut Ustadz Sontoloyo, Isa di Al-Quran lahir di bawah pohon kurma. Tunjukin Al-Quran yang mana? Tidak bisa nunjukin. Mereka hanya berasumsi, berhayal. Demi membuat dogma Al-Quran dan Alkitab harus bertentangan. Al-Quran dan Alkitab harus bermusuhan. Akhirnya diciptakan dogma hasil halusinasi dan hayalan itu. Teman-teman bisa melihat ini. Roh pemecah, roh jahat yang menguasai ustadz-ustadz dan pendeta-pendeta itu. Demi mencari pertentangan, permusuhan. Isa di Al-Quran harus bukan Yesus di Alkitab. Diciptakanlah dogma-dogma itu. Nah, caranya teman-teman, sesuai tema kita, judulnya adalah
Dogma agama versus fakta. Jadi kalau teman-teman mau menghancurkan dogma-dogma agama, itu caranya jangan dogma dilawan dengan dogma. Jangan, teman. Ya, saya sudah pengalaman sejak tahun 1996. Ya. 1996 saya mulai debat di dunia lintas agama. Dulu awalnya saya dogma versus dogma, dogma versus dogma, berantemnya di situ. Tetapi sampai suatu saat sekitaran tahun 2000 saya sadar bahwa kalau dogma dilawan dogma itu jadinya debat kusir. Contohnya itu, menurut Al-Quran Isa lahir di bawah pohon kurma. Ini dogma, bukan fakta. Menurut Alkitab Yesus lahir di kandang domba. Nah, ini juga dogma, bukan fakta. Wah, akhirnya berantem di situ. Hayalan ketemu hayalan, asumsi versus asumsi, ngotot-ngotot, ego ketemu ego. Ya. Padahal sama-sama nggak ada tertulis. Isa lahir di bawah pohon kurma. Itu nggak ada, teman-teman. Yesus lahir di kandang domba. Itu juga nggak ada. Jadi hayalan ketemu hayalan, debat kusir puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Hanya untuk mempertentangkan Al-Quran dengan Alkitab. Nah, ini yang saya katakan, ini adalah public deception. Dan ini kejahatan kemanusiaan. Ya, sampai fatalnya kan sekitar bulan Desember atau November tahun lalu ya, 2023, malah diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia, entah Departemen Agama atau apapun, menegaskan bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Gila enggak? Gila enggak? Ya dengan alasan-alasan yang konyol itu. Hanya dengan argumentasi yang very stupid. Mengatakan bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Alasan utamanya, salah satunya itu. Isa di Al-Quran kan lahir di bawah pohon kurma. Yesus di Alkitab lahir di kandang domba. Suruh buktikan di mana ayatnya di Alkitab Yesus lahir di kandang domba. Nggak bisa buktikan. Di mana ayatnya di Al-Quran Isa lahir di bawah pohon kurma. Nggak bisa buktikan. Tetapi masyarakat begitu gampangnya percaya dengan hoax, public deception, pembodohan dan penipuan publik ini. Ngeri nggak? Ngeri. Itu contoh. Oke, tadi ada yang ngasih komentar Sontoloyo, padahal oknumnya sama yo. Iya teman-teman. Kalau Anda buka Al-Quran terbitan King Fahd ya, King Fahd Saudi Arabia, Anda akan baca di situ tidak tertulisnya Isa Al-Masih, tapi tertulisnya Jesus Christ. Jesus Christ. Kemudian saya nyambung lagi. Ini contoh teman-teman ya. Sebelum kita bahas contoh dogma-dogma yang lain. Sebagai tambahan teman-teman ya. Jadi banyak orang hari ini masih menganggap bahwa Isa menurut Al-Quran itu hanya nabi biasa. Isa menurut Quran itu hanya nabi biasa. Beda dengan Yesus di Alkitab. Kalau Yesus di Alkitab disebut firman Allah. Ya, itu di Injil Yohanes, di surat Yohanes dan juga di surat Wahyu. Wahyu tulisan Yohanes juga. Jelas disebut Wahyu 13 ayat 19 atau Wahyu 19 ayat 13 ya. Namanya adalah firman Allah. Sebutannya maksudnya. Yesus disebut sebagai firman Allah. Kalau di Al-Quran, Isa hanya sebatas nabi biasa. Kan begitu. Yang sering orang dengar. Ya. Padahal itu bukan fakta teman-teman. Itu dogma. Hasil hayalan, asumsi, halusinasi. Faktanya ya gampang, Anda tinggal buka di Alkitab. Benar enggak Yesus disebut firman Allah? Oh betul. Di kitab Wahyu, di surat Injil Yohanes, di surat Yohanes, ya betul.
Berarti statement bahwa Yesus di Alkitab disebut sebagai firman Allah itu fakta tertulis. Nah, bagaimana dengan di Al-Quran? Isa hanya sebatas nabi. Coba tunjukkan kepada saya mana ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa hanya sebatas nabi. Nggak ada. Statement atau pernyataan bahwa Isa hanya sebatas nabi biasa itu hasil bacotan para sontoloyo yang dipergurukan atau diperustadkan, bahkan dianggap orang berilmu. Apa ilmunya? Ngibul. Anda baca Al-Quran dengan teliti, Anda akan tahu begitu jelas Isa juga disebut sebagai Rohullah dan Kalimatullah. Tahu kalimat itu firman. Isa itu firman Allah. Isa itu roh Allah. Isa itu rasul atau pembawa risalah. Isa juga nabi. Isa juga Al-Masih. Al-Masih itu artinya orang yang mendapat tugas sebagai juru selamat. Bahasa Ibraninya Hamasyah. Ini fakta. Faktanya kata Al-Masih itu terjemahan bahasa Arab dari bahasa Ibrani, karena Arab dan Ibrani itu satu rumpun. Iso Hamasyah. Iso menjadi di bahasa Arab menjadi Isa. Bahasa Ibrani Shalom. Bahasa Arabnya apa? Salam. O menjadi hamzah menjadi A. Ya. Shalom Aleichem. Beberapa bulan yang lalu sempat viral itu, yang di pesantren terbesar di Asia itu ya, di Indramayu ya. Hafenu Shalom Aleichem, Hafenu Shalom Aleichem. Terus digabung dengan Shalom Alaikum ya. Itu di beberapa bulan yang lalu. Tetapi sekitar 11 atau 13 tahun yang lalu ya, sekitar 12, 13 atau 11 tahun yang lalu, di jamaahnya Cak Nun, MH Ainun Najib, itu juga ada videonya, teman-teman bisa lihat di YouTube. Juga sama, mereka menyanyikan lagu itu, melantunkan, disandingkan. Assalamualaikum disandingkan dengan Shalom Aleichem. Coba perhatikan, Shalom Aleichem, Salam Alaikum. Kan mirip. Sama ketika Anda bilang Jawa, Jawa, huruf A-nya menjadi O dalam bahasa Jawa, atau huruf O-nya dalam bahasa Indonesia menjadi A. Jawa, Jawa. Nah, Ibrani atau Yahudi ini dengan Arab ini kan satu rumpun. Shalom menjadi salam. Nah, maka juga Iso menjadi Isa. Kata tidak atau no, bahasa Inggrisnya no. Bahasa Indonesianya tidak, dalam bahasa Ibrani lo. Bahasa Arabnya la. Mirip. Karena memang satu rumpun. Nah, Isa Hamasyah dalam bahasa Ibrani, itulah yang dalam bahasa Arab menjadi Isa Al-Masih. Ini jelas sosok yang sama. Hanya orang-orang yang terlalu menyangkal fakta, tidak mau menerima kenyataan, hanya demi membuat dogma, mempermusuhkan Al-Quran dan Alkitab, mempermusuhkan Islam dengan Kristen. Selalu berusaha mengatakan bahwa Isa bukan Yesus. Dan ini sampai sekarang. Dan lucunya teman-teman ya, lucunya begini. Ketika seorang Bambang Nursena, Anda tahu Bambang Nursena? Ya, tokohnya Ortodoks Syria. Tegas mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Ya, orang-orang gereja nggak banyak yang protes, diam aja.
Karena yang ngomong Bambang Nursena yang dianggap orang tokoh gereja. Tapi ketika saya menyampaikan hal yang sama persis dengan Bambang Nursena, dalam hal ini tentang Isa adalah Yesus. Ya, dalam doktrin yang lain pemahaman saya sangat berbeda dengan Bambang Nursena ya, terutama dalam hal Tritunggal. Ya, Bambang Nursena percaya Allah itu Tritunggal, itu kan diajarkan Nurseno. Saya tidak. Saya menolak tegas karena dogma Allah Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Tetapi dalam hal yang lain, apa yang disampaikan seorang Nurseno dengan saya sama persis. Saya mengatakan bahwa Isa adalah Jesus atau Isa adalah Iso. Bambang Nursena bisa menjelaskan dengan referensi yang lebih banyak lagi bahwa Iso Hamasia adalah Isa Al-Masih. Jesus Christ is Isa Al-Masih. Tapi ketika yang ngomong Bambang Nursena, mereka bilang, mereka tidak ada yang menentang. Atau tidak berani menentang lebih tepatnya ya. Tapi lucu juga ketika model-model Elia Miron ya, anak-anak kemarin sore itu bacot bahwa Isa bukan Yesus. Mereka membenarkan juga. Lucu kan? Dan ketika yang ngomong saya, Frans Donald, Isa adalah Yesus, saya dianggap sesat. Lucu enggak? Ya inilah namanya standarnya orang-orang yang IQ-nya lebih rendah dari gorila. Padahal yang saya sampaikan sama dengan Bambang Nursena. Dalam hal Isa adalah Yesus. Nah, sekarang yang benar yang mana? Apakah kita mau hanya adu ego, saling ngotot? Nah, sesuai tema kita. Dogma versus fakta. Ya, kita ulas pelan-pelan ya. Dogma seperti yang digembar-gemborkan oleh Elia Miron dan konco-konconya ya. Juga ada siapa namanya? Sadikia, siapa itu yang tukang nyerang-nyerang Islam, jelek-jelekan Islam, jelek-jelekan Nabi Muhammad, nyerang-nyerang Al-Quran. Siapa itu? Siapa itu yang perempuan yang di luar negeri itu ya? Lupa saya namanya. Sadikia siapa atau siapa itulah. Ngotot Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Itu lihat, kalau Isa di Al-Quran hanya nabi. Itu orang baca Al-Quran tanpa kejujuran ya gini jadinya. Di Al-Quran jelas Isa itu disebut nabi, iya. Rasul, iya. Al-Masih, maka disebutnya Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya orang yang mendapat tugas sebagai juru selamat. Ustadz Felix Shaw mengatakan, apakah sama Ustadz? Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus? Sama. Nah, dalam hal ini Felix Shaw jujur. Al-Masih itu sama seperti Kristus, artinya juru selamat, kata Felix Shaw. Nah, masalahnya teman-teman, bagaimana membuktikan kebenarannya? Apakah setelah saya bacot seperti ini, Felix Shaw bacot begini, Bambang Nursena bacot begitu, Elia Miron bacot begitu, yang benar yang mana? Anda akan bingung kalau Anda hanya mengadu pernyataan saya dengan Elia Miron, dengan Bambang Nursena, dengan Felix Shaw, dengan ini, dengan sing bener sing di. Bingung Anda. Kalau mendengarkan katanya. Nah, makanya ceklah sendiri. Kalau ada orang bilang misalkan seperti Don Ditan, Isa menurut Al-Quran lahir di bawah pohon kurma. Itu kan katanya dia. Loh, tapi bukan hanya Don Ditan, Mas Fran. Ada ribuan ustadz juga bilang begitu. Iya, silakan. Mau ada 1 juta, 1 miliar ustadz mengatakan Isa menurut Al-Quran lahir di bawah pohon kurma. Bukan berarti karena ada miliaran orang berkata begitu maka itu menjadi suatu kebenaran. Bukan.
Memang kebohongan yang terus-menerus diucapkan secara terus-menerus, continue, secara istiqomah, terus-menerus akan dianggap oleh banyak orang sebagai kebenaran. Orang-orang yang bodoh. Dan orang bodoh itu faktanya lebih banyak. Tidak mau cek, tidak mau meng-cross check. Kalau dikatakan oleh seorang ustadz atau ribuan atau jutaan atau miliaran ustadz mengatakan Isa menurut Al-Quran hanya sebatas nabi, banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Karena ustadz ini adalah sanatnya ini, dia gurunya ini, dia loh. Padahal gampang membuktikan ada Al-Quran sekarang. Ada Al-Quran elektronik, Al-Quran fisik. Anda tinggal cek, benar enggak menurut Al-Quran Isa hanya sebatas nabi? Kan gampang. Gampang banget. Tapi aku percaya kepada ustadku, aku percaya di di pengadilan. Kepercayaan itu tidak berfungsi, teman-teman. Saya percaya yang nyuri itu didatangkan saksi. Betul yang nyuri itu? Iya, saya percaya pencurinya itu. Tidak berfungsi kepercayaan. Yang harus ada apa? Saksi. Pernyataan saksi. Kenyataan, fakta. Anda bilang Isa di Al-Quran lahir di bawah pohon kurma. Faktanya mana? Tidak ada. Isa menurut Al-Quran hanya sebatas nabi. Mana ayatnya? Tidak ada. Yang ada justru di Al-Quran mengatakan Isa rohullah. Memang disebut Isa adalah nabi. Nabi itu artinya juru bicara, ya, pemberita. Nabi itu dari bahasa Ibrani nevi. Maka dalam perkembangannya sekarang ada istilah navigasi, navigator. Itu nevi. Artinya penunjuk arah, pemberi peringatan. Memang Isa mendapat tugas juga sebagai nabi. Tapi tidak pernah dikatakan dia hanya nabi tok atau nabi saja atau sebatas nabi. Tidak ada. Isa di Al-Quran juga disebut sebagai Rasul. Isa selain Nabi, ya, dia juga menjabat sebagai Rasul. Dia juga disebut sebagai kalimat Allah atau kalimatullah, firman Allah. Dan juga Rohullah. Dan juga jabatan yang penting adalah Al-Masih, alias juru selamat. Makanya Gus Dur tahun 1999 sebelum meninggal dalam suatu ceramahnya pernah mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya juru selamatnya orang-orang Kristen, tapi juga juru selamat saya. Itu kata Gus Dur. Karena Gus Dur paham arti Kristus atau arti Al-Masih. Ya, dan ini hubungannya luas, teman-teman. Seorang teman saya, ini sebagai tambahan informasi mumpung saya ingat ya, almarhum juga, namanya Ahmad Bukhari Muslim. Dia adalah cucu dari pemilik pesantren di Banglarangan, Ampel Gading, Comal, Jawa Tengah. Dekat-dekat daerah Pekalongan terus sana ya, ada Comal. Nah, Mubalik Ahmad Bukhari Muslim atau bisa juga disebut pendeta Ahmad Wilson, ya, pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu juga seorang Kristen. Nah, gara-gara pernyataannya itu kemudian tahun 2000 sampai 2005 dia dipenjara, ya, di Solo, dipenjara, dihukum 5 tahun karena penistaan agama. Tapi setelah bebas dan ketemu sama saya tanya, Pak Wilson atau Pak Ahmad, saya kalau manggilnya Pak Ahmad, namanya Ahmad Bukhari Muslim ya. Pak Ahmad, kenapa Pak Ahmad menyebut Nabi Muhammad itu Kristen? Dijelaskan sama Pak Ahmad. Perhatikan teman-teman penjelasannya. Kristen itu bukan merek agama. Kristen itu, maka Pak Ahmad menjelaskan ini. Ketika saya mengatakan Nabi Muhammad itu Kristen, sama sekali tidak ada maksud Nabi Muhammad beragama Kristen. Bukan.
Karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dan ini semua ada ayatnya di Alkitab, teman-teman. Kalau teman-teman baca Alkitab, kitab-kitab perjanjian baru, itu jelas. Ketika seorang Yesus datang, memberitakan ajarannya, pertama murid-murid yang pertama itu kan orang-orang Yahudi semua. Dipanggil, ada yang tukang mancing dipanggil, menjala ikan dipanggil. Semua murid Yesus awal itu dari orang-orang Yahudi. Nah, di antara yang terpanggil, ada yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Maka orang-orang ini disebut Kristen. Karena percaya Yesus itu Kristus, maka pengikutnya disebut Kristen. Tapi banyak orang Yahudi yang mengatakan Yesus ini guru yang baik, tapi bukan Kristus, atau bukan Al-Masih, bukan Hamasiah. Maka orang-orang Yahudi yang itu tidak disebut sebagai Kristen. Intinya, Kristen adalah sebutan kepada siapapun Anda yang percaya Jesus is Christ, atau Yesus adalah Kristus. Kalau pakai bahasa Arab, Isa adalah Al-Masih. Jadi kalau Anda percaya Isa itu Al-Masih, maka Anda adalah seorang Kristen. Begitu simpelnya. Ketika Kristen dipahami sebagaimana makna aslinya. Kristen adalah sebutan siapapun yang percaya Yesus sebagai Kristus. Jadi kalau saya punya teman namanya, dia pemangku ya, mangku, Jero, Pak Jero saya manggilnya. Jero gede, bla 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 bla, begitu namanya ya. Saya sebut namanya Pak Jero gede. Masih aktif sampai sekarang jadi pemangku adat di Bali. Ketika ketemu saya, dia mengatakan bahwa Yesus betul-betul Kristus. Dan Pak Jero ini bisa kita sebut sebagai Kristen. Karena dia percaya Yesus adalah Kristus. Dulu waktu saya di penjara juga ada namanya, sebut saja Pak Nyoman begitu ya. Saya lagi duduk di lapas Kerobokan itu kan ada gereja, ada masjid, ada pura, ya, ada vihara. Saya duduk di seberang bangunan gereja itu di lapangan lapas Kerobokan. Saya duduk diam begini. Tiba-tiba datang Pak Nyoman. Mas, ngapain stres? Percaya aja, Yesus adalah Kristus. Ini orang Bali, orang Hindu bisa berkata gitu. Saya kaget loh. Yesus itu betul-betul juru selamat. Dia bilang gitu. Pergi ke pura dia. Ini fakta, teman-teman. Yang saya sampaikan ini kenyataan. Banyak orang lintas agama apapun, mau Buddha, Konghucu, Hindu, Islam, Kristen, Katolik, percaya Yesus adalah betul-betul Kristus. Nah, menurut Alkitab, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, atau kalau bahasa Arabnya Isa adalah Al-Masih, mereka ini adalah orang-orang Kristen. Anda tidak akan menemukan di Alkitab Kristen adalah merek agama. Tidak ada. Kristen itu sebutan bagi siapapun yang percaya Jesus is Christ, atau Isa adalah Al-Masih. Dan kalau Anda baca hadis-hadis, sabda-sabda, hadis itu isinya rekaman atau catatan sabda-sabda, omongan-omongan Nabi Muhammad. Anda akan tahu bahwa Nabi Muhammad sangat percaya, bahkan dia memberitakan, bukan lagi percaya, karena dia memberitakan Isa adalah Al-Masih, atau Jesus is Christ. Yesus adalah Kristus. Jadi dalam hal ini kalau pemahamannya seperti itu, nggak salah ternyata teman saya yang sempat di penjara itu ya, Mubalik Ahmad Bukhari Muslim alias Ahmad Wilson nama lainnya. Ketika dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya boleh juga disebut Kristen. Bisa dipahami. Nah, jadi orang ini sering salah paham karena akibat dogma tadi. Faktanya, ya saya bicara faktanya, Nabi Muhammad percaya Yesus itu Kristus. Tapi dogma, produk-produk oknum tapi banyak ya, ustadz ulama tidak mau mengakui ini.
Begitupun kalau Anda memahami istilah Islam atau Muslim. Muslim itu orangnya, Islam itu kata sifat, artinya berserah diri. Jelas di Al-Quran dikatakan Isa itu Islam. Artinya Islam dalam makna berserah diri. Jadi seorang Kristen yang sejati pasti juga Islam. Dan ini ada ayatnya, Al-Maidah 111. Pengikut-pengikut Isa yang setia disebut sebagai Muslim. Bisa dipahami, teman. Muslim itu bukan merek agama. Islam bukan merek agama seperti yang sekarang dipahami banyak orang. Bukan. Ini fakta Quran. Ketika Al-Quran surat Ali Imran 19 mengatakan in adina indallahil Islam. Itu kan bahasa Arab semua. Nah, ayat itulah yang ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Departemen Agama, oleh CV ini sebanyak ya, penerjemah Al-Quran itu diprotes oleh Sujiwo Tejo. Karena terjemahannya dalam tanda kutip kurang jujur. Sehingga membuat banyak orang menjadi gagal paham, bahkan salah paham dan tersesat. Nah, salahnya di mana? Oke, kita ulas pelan-pelan. Surat Ali Imran ayat 19. Bunyinya mirip, bukan mirip ya. Pesannya sama dengan ayat 85. Kalau di ayat 19 dikatakan in adina indolohil Islam. In adina, sungguh atau sesungguhnya. Tidak ada din, ya, tidak ada cara hidup, aturan hidup. In adina indolohil, yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Tapi kalau Anda baca Al-Quran terjemahan Indonesia, jadi in adinanya diterjemahkan, indolohil diterjemahkan, giliran kata Islam nggak diterjemahkan. Lah ini namanya kurang jujur dalam menerjemahkan. Sehingga orang-orang yang tidak paham jadinya gagal paham, bahkan salah paham, bahkan tersesat. Disangkanya tidak ada merek agama yang diterima di sisi Allah selain yang mereknya Islam. Jadi Hindu tidak diterima, Konghucu tidak diterima, Buddha tidak diterima, Kristen tidak diterima, Kapitayan nggak diterima, Kaharingan nggak diterima, Sunda Wiwitan nggak diterima. Harus yang mereknya Islam. Ini yang ada di pikiran banyak orang yang tertipu oleh dogma. Padahal sebenarnya yang dimaksud di dalam surat Ali Imran ayat 19, in adina indallahil Islam adalah sesungguhnya tidak ada sikap hidup. There is no way of life. Tidak ada gaya hidup, tidak ada aturan hidup yang diterima di sisi Allah selain berserah diri. Ya. Kita lanjut lagi. Ali Imran 83, 84, 85. Di dalam ayat 85 dalam terjemahannya dikatakan, barang siapa yang mencari din atau mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Harusnya kan diterjemahkan semua. Barang siapa yang mencari sikap hidup atau mencari agama. Kalau mau diterjemahkan agama ya boleh juga. Tapi sebenarnya kata din itu kurang tepat diterjemahkan agama ya. Karena agama ini dari bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta yang artinya a itu tidak, gama itu kacau. Agama tidak gama ya, tidak kacau. Tapi tidak apa-apa kalau diterjemahkan pakai agama juga tidak apa-apa. Barang siapa yang mencari agama selain berserah diri tidak akan diterima. Begitu harusnya ya. Barang siapa yang mencari gaya hidup, cara hidup, aturan hidup yang tidak berserah diri, itu tidak akan diterima. Begitu harusnya. Bukan Islam dipahami merek agama, bukan. Loh. Nah, ini ada istilah Al-Quran bi Al-Quran. Ya, kalau Anda mau menafsirkan Al-Quran,
dengan metode yang benar, itu jangan, kalau orang suka bilang harus memperhatikan asbabun nusulnya, ya, kontekstualnya. Nah, kalau Anda bilang kontekstual, Anda harus membaca surat Ali Imran 85, tidak boleh lepas dari 84 dan 83. Ali Imran 84 dikatakan yang disebut Islam itu semua nabi. Ibrahim atau Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan semua nabi, Musa, sampai juga Yesus atau Isa. Jadi jelas Islam yang dimaksud di ayat 85 sebagaimana juga di ayat 84 bukan hanya menunjuk kepada pengikut Nabi Muhammad saja. Semua nabi disebut Islam. Karena Islam artinya bukan merek agama, tapi berserah diri. Mau lebih jelas, tadi saya bilang, salah satu metode menafsirkan ayat itu, ayat dijelaskan ayat. Quran bi Quran. Kalau pakai bahasanya dalam dunia teologi gereja-gereja, scriptura, interpres scriptura. Scriptura itu ayat-ayat kitab suci, teks-teks naskah-naskah Alkitab. Interpres itu menginterpretasikan, menafsirkan, atau menjelaskan. Jadi scriptura, interpres scriptura. Ayat diinterpretasikan dengan ayat. Jadi jangan diartikan sendiri. Contoh ya, di Alkitab ada banyak sebutan anak Allah, anak-anak Allah. Kalau Anda tanya kepada Habib Rizik, kok Allah punya anak? Emang bidannya siapa? Itu hasil olah pikir yang bodoh dari seorang Rizik Syihab. Nggak paham. Bagaimana Anda baca istilah anak Allah langsung Anda artikan sendiri? Oh, anak Allah berarti karena anak berarti ada kawin mawin, bunting, hamil, ada hubungan wik-wik, hubungan seks. Loh, bingung. Itulah ketika Anda membaca suatu teks tanpa memperhatikan penjelasan atau interpretasi dari teks-teks yang lain. Kembali lagi. Scriptura, interpres scriptura. Ayat harus dijelaskan oleh ayat. Di Alkitab itu ada banyak sebutan anak Allah atau anak-anak Allah. Anda mau tahu artinya bagaimana? Jangan Anda pergi ke Bali. Di Bali, di pinggir pantai banyak anak-anak pantai. Anda artikan sendiri, apa anak pantai? Berarti kecil-kecil. Atau pantai yang kecil. Mungkin pernikahan antara pantai Tanah Lot dengan pantai Sanur. Lahirlah pantai Kudo. Gimana ya? Bingung kamu. Mau ngerti arti istilah anak pantai, tanyalah ke sumbernya. Orang-orang Bali yang tinggal di pantai, apa sih maksud anak pantai? Apakah ada orang kawin di pantai, atau pantai yang hamil, atau bagaimana? Oh, ternyata istilah anak pantai itu sebutan. Siapapun yang mencari nafkah atau hidupnya sehari-hari lebih banyak di pantai, disebut anak-anak pantai. Oh, gitu ternyata. Tanyakan kepada sumbernya. Jangan diartikan sendiri. Anak tangga. Coba apa artinya anak tangga? Jangan diasumsikan sendiri. Kembali ke istilah anak Allah tadi. Di Alkitab jelas. Allah disebut cahaya. Allah itu terang. Diilustrasikan sebagai matahari. Maka anak-anak cahaya, anak-anak terang, anak-anak Allah. Apa maksudnya? Dijelaskan di Alkitab. Baca dalam Injil Yohanes pasal 1. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Anak-anak Allah adalah sebutan bagi orang-orang yang bukan hasil perkawinan. Tidak ada hubungannya dengan biologis. Itu ditegaskan dalam teks di Injil Yohanes. Bukan hubungan jasmani. Jadi istilah anak Allah tidak ada hubungannya kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Siapa yang bilang? Ya Alkitab sendiri.
Alkitab menjelaskan Alkitab. Ayat menginterpretasikan ayat. Skriptura interpret skriptura. Nah, begitupun ketika Anda membaca Quran, pakailah metode Quran bi Al-Quran. Ayat Quran dengan ayat Quran. Ya, contoh, Anda baca Al-Maidah 46. Menyatakan Al-Maidah 46. Di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat 48-nya dijelaskan. Taurat dan Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah itu dijaga dan kami menjaganya. Jadi Al-Quran merujuk atau memberitahu pembacanya untuk membaca Taurat dan Injil. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda tidak mau membaca Taurat, siapa anak Ibrahim yang akan dikorbankan? Ya. Sekitar tahun 900 Masehi. Jadi sekitar abad-abad awal setelah Nabi Muhammad meninggal, ulama-ulama besar itu sangat jelas mengatakan anak yang akan dikorbankan adalah Ishak. Itu ada banyak, ada belasan ulama yang besar. Tapi sekitar 500 atau 700 tahun kemudian muncul ulama-ulama yang tukang halusinasi, berhayal, menafsirkan bahwa anak yang akan dikorbankan adalah Ismail. Dan sekarang sampai tersebar ke Indonesia, pecah dua pandangan. Banyak ulama yang yakin, seperti siapa itu? Gus Baha ya. Gus Baha itu juga membahas. Kemudian juga Guru Gembul juga membahas. Guntur Romli juga sering itu membahas. Tegas mengatakan bahwa dalam awal dunia perkembangan agama Islam pasca Nabi Muhammad, ulama-ulamanya itu percaya anak yang akan dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Tapi 500 atau 600 tahun kemudian mulai muncul tafsiran-tafsiran ngawur, tidak berdasarkan teks. Kalau Anda baca di Al-Quran, tidak ada dikatakan nama anak yang akan dikorbankan. Tidak ada. Hanya diberitahu bahwa Ibrahim akan mengorbankan anaknya. Tapi di ayat sebelumnya itu bercerita tentang Ishak. Dan di ayat sesudahnya juga bicara tentang Ishak. Tapi halusinasi, hayalan, oknum ustadz-ustadz. Oknum tapi banyak. Ulama-ulama dan ustadz-ustadz tertentu menghayal anak yang akan dikorbankan adalah Ismail. Terus mereka debat ratusan bahkan ribuan tahun sampai sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara tidak taat Al-Maidah 46. Al-Maidah 46 jelas mengatakan di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Kalau Anda membaca Taurat dan Injil, itu ada banyak ayatnya. Di Taurat berulang kali disebutkan Ishak, namanya Ishak. Di kitab Perjanjian Baru di Injil juga disebutkan Ishak. Nah, teman-teman bisa melihat ini. Ngerinya dogma dengan fakta ya. Faktanya Al-Quran menyuruh pembacanya untuk membaca Taurat dan Injil. Tapi dogma yang sekarang disebarkan oleh ustadz-ustadz dan ulama-ulama, jangan baca Injil. Injil yang sekarang itu sudah palsu semua, nggak ada yang asli. Iya kan? Teman-teman bisa lihat. Banyak sekali teman-teman. Tadi di awal kita membahas tentang Isa. Isa di Al-Quran disebut Rohullah, Kalimatullah, Nabi, Rasulullah, Al-Masih. Tapi dogma yang disebarkan sampai ke kampung-kampung, Isa hanya sebatas Nabi. Bagaimana ini? Kemudian dibuat lagi dogma baru. Jadi
Karena Isa di Al-Quran hanya sebatas nabi, sedangkan Isa di Alkitab atau di Bible disebut sebagai firman Allah, sebagai anak Allah, sebagai Rasul, sebagai Kristus. Maka Isa di Al-Quran bukan Yesus di Alkitab. Perhatikan teman, betapa kacaunya dogma-dogma yang selama ini disebarluaskan oleh oknum-oknum yang disebut sebagai orang berilmu, artinya ulama, maupun pendeta-pendeta, pastor-pastor. Kacau. Ya. Tadi ada yang ngasih komentar, Nabi Isa itu Rasul. Iya. Nabi Isa itu Rasul. Sebenarnya Isa, lebih tepatnya bukan Nabi Isa itu. Isa itu Nabi, Isa juga Rasul. Ini jabatan. Nabi ini jabatan, Rasul jabatan, Al-Masih ini jabatan. Ya, Rasul itu pembawa risalah, penerima risalah, penyampai risalah, itu Rasul. Nabi ini dari bahasa Ibrani, Nevi, artinya apa? Jangan ditafsirkan sendiri. Nabi apa ya? Nabi, nama, binatang, jangan begitu. Nabi, nanti, bisa, jangan diartikan sendiri. Anda mau tahu arti nabi, tanyakan kepada sumbernya. Pertama istilah nabi ini muncul di mana? Di Yahudi. Ya. Tanyalah kepada sumbernya. Hei orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, apa sih artinya Nevi? Jangan direka-reka, dikarang-karang sendiri. Nanti jadinya kayak Adi Hidayat, ya, Ustadz Adi Hidayat mereka-reka. Al-Masih itu artinya mengusap. Karena Nabi Isa mujizatnya selalu mengusap, bentuk usapan, maka bergelar Al-Masih karena mengusap. Itu namanya berhalusinasi alias menghayal. Beda dengan Ustadz Felix Xiao. Jujur mengatakan Al-Masih artinya juru selamat. Kok bisa Felix Xiao tahu? Karena tanya kepada sumber yang benar. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut tadi ya. Hari ini banyak orang berupaya mempertentangkan melalui dogma-dogma atau pengajarannya, ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab. Nah teman-teman, sebagai informasi ya, di Indonesia ini salah satu dari, mungkin masih saat ini mungkin masih baru satu-satunya ya, atau salah satu atau satu-satunya mungkin channel YouTube yang memberitakan titik temu atau kalimatun sawa, persahabatan, persaudaraan, Islam, Kristen, Al-Quran, Alkitab, dan juga kitab-kitab lain, Bhagavad Gita, Veda, dan kitab-kitab suci lain. Itu ada di channel YouTube saya, namanya channel Warta Kabar Baik. Ya, jadi teman-teman silakan. Kalau di TikTok ini agak terbatas teman-teman. Saya ngomong yang agak sensitif nanti kena blok, kena algoritmanya TikTok mendengarkan narasi saya yang mungkin agak vulgar atau agak terus terang gitu. Nanti kena blok, nggak bisa. Teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya Warta Kabar Baik. Jadi buat Anda yang berpikir bahwa saya membela salah satu agama, teman-teman salah paham, gagal paham. Ya. Saya tidak berada di pihak agama Kristen atau agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Tidak. Tapi yang saya sampaikan adalah kabar gembira, kabar baik bagi warga Nusantara. Bahwa semua agama, inti ajarannya yang asli ya, agama yang asli ya, bukan dogma-dogma tambahan ya, tapi inti ajaran semua agama itu benar. Karena sama. Misalkan contoh Hindu Dharma. Hindu itu artinya ajaran kehidupan. Dharma itu penyerahan diri atau panggilan jiwa. Anda melakukan hidup sesuai dengan panggilan jiwa Anda dari kecil, bakatnya apa? Itu namanya Anda menyerahkan diri Anda kepada kehidupan, kepada Tuhan. Disebutnya melakukan dharma. Yang hobinya musik, dari kecil main musik. Yang hobinya menolong orang, dari sudah besar mungkin jadinya
pelayan masyarakat, jadi dokter, jadi pelayan, jadi pegawai negeri dan sebagainya. Itu semua melakukan dharma. Nah, dharma ini bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Arabnya aslimah atau Islam. Hanya beda bahasa. Ya. Makanya seperti Habib Kribo, kemudian juga Habib Hussein Jafar di podcastnya Deddy Corbuzier pernah mengatakan bahwa semua agama itu Islam. Semua agama itu berserah diri. Begitu maksudnya. Atau mengajarkan penyerahan diri. Bukan semua agama bermerek Islam, bukan. Karena Islam bukan merek agama. Islam itu sikap penyerahan diri. Dalam bahasa Arab disebutnya aslimah. Sebelum ada Nabi di Arab tahun 700 tahun Nabi Muhammad lahir tahun Muhammad bin Abdullah ya, lahir tahun 500-an. Jadi Nabi tahun 600. Orang yang hidup berserah diri di seluruh dunia ini sudah banyak. Di Nusantara disebutnya melakukan dharma. Loh, Arab tahun 700 masih jahiliyah, masih kacau balau. Di Nusantara tahun 300, tahun 200, tahun 400 sudah ada peradaban-peradaban yang begitu maju. Bisa membuat berbagai macam candi dengan bentuk-bentuk, dengan seni, estetika yang begitu indah. Beda dengan Arab, cuma bisa bikin batu kotak menutup. Batu kotak. Ya kan? Tahun 700 itu masih jahiliyah. Nusantara tahun 400, tahun 300 itu sudah paham kesejatian hidup. Sudah kenal dengan Sang Maha Kuasa yang maha meliputi segala sesuatu. Sedangkan di Arab baru dikasih tahu tahun 700. Surat An-Nisa turun. Nah, suratnya itu kan ayat-ayatnya konon turun selama 21 atau 22 tahun bertahap. Tahun 700 orang-orang Arab baru dikasih tahu Allah maha meliputi segala sesuatu. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 126. Surat Fusilat, surat ke berapa itu? 41 ayat 54. Allah maha meliputi segala sesuatu. Mereka baru tahu tahun 700. Nah, Nusantara sejak dulu tahu. Animis, dinamis. Allah itu meliputi segala sesuatu. Tuhan itu maha meliputi segala sesuatu. Makanya leluhur Nusantara sangat menghormati. Tanah dihormati, air dihormati, pohon dihormati, gunung-gunung dihormati, sungai dihormati, logam-logam ya. Kalau di Bali itu sampai sekarang malah ada ritual-ritual upacara menghormati logam. Jadi ada mobil, motor, besi, barang-barang dari logam dihormati. Kenapa? Karena sadar semua itu diliputi oleh zat Tuhan. Dari dulu sudah tahu. Arab baru tahunya dikasih tahu tahun 700. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Itu baru diberitahu kepada orang-orang jahiliyah di Arab sekitar tahun 700, tahun 800. Nah, di bangsa-bangsa lain sudah tahu. Contoh di Yahudi, di Ibrani, Immanuel. Imanu itu artinya beserta kita. El itu Eloah, Allah, Elohim. Immanuel, Allah beserta kita. Ya, Anda bisa lihat di dalam Injil Perjanjian Baru ada kata Immanuel. Di kitab-kitab Taurat, kitab Jabur atau Mazmur juga ada Immanuel. Itu sama dengan surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4. Hanya saja baru diberitakan kepada orang-orang di tanah Arab, orang-orang jahiliyah di Arab tahun 700-an atau tahun 600-an. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Bahasa Ibraninya Immanuel. Kan sama. Ya, tapi model-model pemecah belah agama itu, pemecah belah umat,
yang viral-viral di TikTok, di YouTube dan sebagainya, mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Yahweh Elohim. Ya, Allah beda, Allah di Al-Quran beda dengan Allah di Alkitab. Loh, padahal menunjuk kepada entitas yang sama. Di Al-Quran dikatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci, maha kudus dan maha tinggi atau maha mulia. Sama Anda buka di kitab Yesaya, Yahweh yang maha kudus dan maha tinggi. Kalau bahasa Arabnya kan Subhanahu wa Ta'ala, sama. Tapi orang yang suka membeda-bedakan, mempermusuhkan, ngotot, pokoknya beda, pokoknya beda. Nah, tadi di awal saya sudah memberi contoh teman-teman ya. Jadi perbedaan itu sebenarnya bukan di teksnya, bukan di fakta tekstual. Tapi perbedaan itu ada di asumsi-asumsi, dogma-dogma yang dibuat. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ulangi lagi ya. Ada contoh. Oh ini. Ada komentar, saya baca beberapa komentar. Enak aja bilang Nabi Muhammad Kristen. Ya enak dong. Kenapa enggak enak? Cuma bilang Nabi Muhammad percaya Isa itu Al-Masih. Begitu artinya. Ya. SFX Trader, saya mau kasih tahu, Yesus itu Islam. Karena arti Islam adalah berserah diri. Anda baca di Alkitab, Yesus selalu berkata, semua pekerjaanku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi berasal dari Dia yang mengutus aku. Nah, Yesus berserah diri. Berserah diri itu bahasa Nusantara Dharma. Yesus adalah seorang Hindu Dharma. Yesus betul-betul menjalani Hindu, hidupnya sesuai Dharma. Yesus adalah pelaku Dharma sejati. Dan Yesus sudah tercerahkan sehingga bisa memberikan pencerahan. Tercerahkan itu Buddha. Buddha itu artinya orang-orang yang tercerahkan. Yesus adalah seorang Hindu Dharma. Yesus adalah seorang Buddha. Dan Yesus adalah seorang Islam. Karena hidupnya berserah diri. Nah, jadi cara memahaminya begitu. Kemudian ketika teman saya, tadi saya cerita teman saya ya, Nabi Muhammad itu Kristen. Kok bisa, saya tanya? Ya karena Kristen, ini kata teman saya itu, namanya Ahmad Bukhari Muslim alias Pak Ahmad Wilson ya, mengatakan Nabi Muhammad itu kan percaya Isa Al-Masih. Nah, orang yang percaya Isa Al-Masih itu dalam istilah lain juga disebut sebagai orang-orang Kristen. Loh, kok bisa? Ya karena Kristen berasal dari kata Kristus. Pengikutnya disebut Kristen. Paham teman? Orang Indonesia, Indonesian. Orang Malaysia, Malaysian. Bisa dipahami? Orang-orang barbar, Barbarian. Pengikut Gus Dur, Gusdurian. Pengikut Kristus, Kristian. Nah, jadi orang-orang yang percaya Yesus sebagai Kristus disebutnya Kristian. Nah, bahasa Arabnya Masihiyah. Pengikut Al-Masih, Masihiyah. Percaya bahwa Isa adalah Al-Masih. Nah, jika pemahaman Anda, jadi gini, tadi pemilik akun siapa itu? SFX. Enak aja bilang Nabi Muhammad Kristen. Ya enak kalau Anda paham arti Kristen. Enak aja bilang Yesus Islam. Ya enak kalau kita sudah paham arti Islam. Kan begitu. Di apa? Di TikTok ini tentang saya, kalau Anda buka awal, saya bacain ya. Enak aja bilang Frans Donald LGBT. Ya memang saya LGBT. Nih, saya adalah pendosa bejat dan LGBT yang dipilih. Jadi host ya, teman-teman kalau buka live ini, Donald host. Saya adalah pendosa bejat dan LGBT yang dipilih oleh semesta untuk memberitakan kabar baik bagi umat manusia, karena saya adalah putra semesta. Nah, saya urai pelan-pelan ini supaya orang tidak gagal paham. Enak aja bilang Frans Donald LGBT. Ya memang saya LGBT. Dalam pengertian, nah hati-hati ya.
Hati-hati teman-teman. L, laki-laki. G, ganteng. B, banget. T, tatoan. Loh. Jadi adalah kebenaran Anda mengatakan saya seorang LGBT. Dalam artian laki-laki, ganteng banget, tatoan. Bisa dipahami? Jadi definisi LGBT-nya jangan salah dulu. Kemudian saya lanjut. Nanti ada hubungan dengan pernyataan tadi ya, bahwa Yesus adalah Islam atau Nabi Muhammad adalah Kristen. Hati-hati. Anda memahami kata Islamnya dipahami. Kalau Anda paham makna Islam, Anda akan bilang, oh iya ya, Yesus Islam. Kalau Anda paham betul makna kata Kristen, Anda juga akan mengakui, iya ya, Nabi Muhammad Kristen. Tapi kalau Kristennya salah dipahami, Islamnya salah dipahami, ya jadinya bingung. Nah, ini ilustrasinya saya kasih contoh ini. Saya adalah pendosa dan LGBT. LGBT-nya apa? Bukan laki-laki goblok berjanggut tebal, bukan. Meskipun disingkat juga sama-sama LGBT. Laki-laki goblok berjanggut tebal, bukan. Tapi laki-laki ganteng banget, tatoan. Asik ya. Jadi ini ilustrasi teman-teman. Saya lanjut. Yang dipilih oleh semesta untuk memberitakan kabar baik bagi umat manusia. Karena saya adalah putra semesta. Saya ini anaknya semesta. Ini bukti, fakta. Sebelum jadi diri saya, ya diri saya ini kan terdiri dari 7 unsur: tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Nah, sebelum menjadi diri saya, ini semua ada di semesta. Ada di tanah, ada di udara, ada di air, ada di cahaya matahari. Energinya semua ada di alam. Kemudian menjadilah saya. Pertama jadi sperma bapak, ovum ibu, cerot ketemu, jadi jigot, jadi janin. Ibu saya tiap hari makan dari unsur-unsur alam semua. Jadilah tulang saya, jadi sumsum saya, daging, kulit, otot, rambut, sumsum, jadilah diri saya. Jadi betul saya mengatakan saya adalah putra semesta. Ini fakta. Bukan dogma, bukan halusinasi, bukan asumsi. Bisa dipahami ya? Nah, kembali ke tadi. Pernyataan siapa tadi yang mengatakan bahwa enak aja bilang Nabi Muhammad Kristen. Ya enak kalau kamu paham arti Kristen. Kalau nggak paham ya stres kamu, kejang-kejang, kejet-kejet, ngamuk-ngamuk. Ya. Begitupun ketika ada orang mengatakan Yesus itu Islam. Kok enak kamu bilang Yesus Islam? Ya kan Islam artinya berserah diri. Oh iya ya, ya iya. Yesus itu pelaku Hindu Dharma. Loh, masa? Apa artinya Hindu? Kehidupan. Dharma, penyerahan diri. Bahasa Arabnya aslima. Dharma itu artinya penyerahan diri, teman. Panggilan jiwa atau penyerahan diri. Anda menjalani hidup sesuai dengan garis tangan Anda, dengan bakat Anda. Itu namanya Anda menjalani hidup sesuai dengan sunatullah atau berislam, berdharma. Bisa dipahami? Yesus adalah orang yang sangat tercerahkan. Maka Yesus seorang Buddha. Kan enak jadinya. Kalau kita memahami sesuatu dengan maknanya yang pas, itu jadi enak. Jadi Buddha sebutan bagi siapapun Anda yang tercerahkan. Bukan yang rambutnya harus gundul, pakai baju kuning, baju putih, pakai nggak punya istri, nggak punya iswan, nggak ada istu, nggak ada istri, nggak ada isfor, nggak punya rumah, nggak. Bukan itu Buddha. Buddha itu artinya tercerahkan. Nah, orang kalau sudah tercerahkan, itu tidak lagi melekat. Beda dengan biksu-biksu yang sekarang ngaku-ngaku Buddha itu. Ngaku-ngaku tercerahkan tapi memberi syarat. Rambutnya harus gundul. Kalau nggak gundul nggak bisa hidup suci. Loh. Berarti Anda masih melekat dan takut dengan rambut. Seorang yang tercerahkan itu tidak melekat lagi. Boleh pakai rambut, nggak apa-apa. Gundul juga nggak apa-apa. Itu namanya tidak melekat. Rambut pendek nggak apa-apa, gondrong nggak apa-apa. Tapi kalau harus begini, harus begitu, berarti masih melekat.
tidak boleh bekerja, tidak boleh punya istri, tidak boleh punya anak. Itu belum tercerahkan. Itu Anda melekat justru kepada konsep-konsep Buddha atau tercerahkan. Orang-orang yang disebut Buddhis, para pelaku Buddhis yang sejati, itu tidak terpengaruh lagi dengan bentuk-bentuk. Boleh pakai baju begini, pakai celana jeans juga enggak apa-apa, enggak pakai celana jeans juga enggak apa-apa, pakai jaket kulit enggak apa-apa, enggak pakai jaket kulit juga enggak. Itu namanya tercerahkan, tidak melekat. Beda dengan sekalian biksu-biksu yang ngaku-ngaku Buddha. Tidak semua ya, tidak semua ya saya katakan, tapi sebagian banyak yang begitu. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Itu namanya melekat. Masa suci kok kalah sama celana jeans, kalah sama jaket kulit? Loh gimana? Kalau ada istri nggak bisa suci, kalau ada suami nggak bisa. Masa sucimu kalah sama istri, suami, anak, mobil, ya kan? Buddhis nggak boleh nyetir mobil, nggak boleh naik motor di tengah jalan, nggak boleh, banyak syaratnya. Gitu kok tercerahkan, gitu kok ngaku-ngakunya Buddha. Ya enggak apa-apa, cuman ngaku aja, tapi faktanya beda ya. Itu dogma juga teman-teman. Itu dogma agama kayak gitu. Kamu kalau mau jadi Buddha harus begini, dikasih banyak syarat. Sama kan di dogma agama yang ngaku-ngaku Islam loh. Kalau mau jadi Islam harus begini, harus begini, harus begini. Banyak syaratnya. Penisnya harus disunat loh salah satunya. Padahal Anda cari di Al-Quran tidak ada ayatnya Nabi Muhammad disunat. Nggak ada. Tapi dibuat dogma. Kalau mau masuk Islam, loh kata masuk Islam sudah salah. Islam kok dimasuki? Emang Islam itu apa? Masuk Islam. Islam itu sikap berserah diri. Bukan masuk, bukan warung. Masuk keluar, masuk keluar. Bukan. Ya, jadi teman-teman melihat ini kesalahkaprahan dogma agama ini terjadi di segala banyak hal. Yang aku Buddha juga gitu. Tercerahkan. Faktanya masih melekat. Nggak boleh bersenggol dengan perempuan. Loh, gimana tuh? Nggak sadar dirinya terbentuk dari 4 unsur alam. Perempuan dari 4 unsur alam. Kan sama. Bahan bakunya perempuan dengan kita laki-laki sama. Tapi dogma memisahkan. Teman-teman lihat, ini efeknya teman-teman. Kesadaran ini. Ketika Anda memiliki hati, kalau bahasanya Alkitab, hati yang baru, pikiran yang baru. Ini membuka kesadaran Anda. Anda akan melihat kekeliruan fatal di dalam semua. Bukan semua. Di dalam banyak dogma agama. Banyak sekali. Mau agama mereknya Katolik, Kristen, Islam, Konghucu, Hindu, Buddha. Faktanya sudah banyak yang kacau. Makanya kalau teman-teman pernah lihat filmnya PK, Salman Khan atau siapa itu ya? Filmnya PK, judulnya PK. Itu pernah masuk juga di Indonesia. Film itu sempat menggegerkan dunia ya. Sekitar tahun 2016 kalau nggak salah itu ya. Cuman masuk di Indonesia cuman beberapa waktu, kemudian dilarang beredar. Dilarang ditonton ya, karena film itu sangat bagus. Itu film spiritual tapi dikemas dalam bentuk ada ya India ya. Film India kan pinter, ada percintaannya, ada nyanyi-nyanyinya, ada lucu-lucunya ya. Film PK, teman-teman yang belum menyimak silahkan simak film PK, PK ya, bahasa Inggrisnya PK, itu artinya gila. Nah, jadi orang itu dikisahkan dari planet begitu ya, dari luar bumi telanjang, tapi setelah di bumi dia melihat kebohongan, kemunafikan masyarakat bumi, termasuk dalam hal beragama. Nah itu unik teman-teman. Itu film itu mengkritik ajaran dewa-dewa Hindu, mengkritik ajaran konsep-konsep Islam, agama Islam, mengkritik ajaran-ajaran gereja juga. Sehingga film itu banyak dibenci oleh
banyak orang yang masih dogmatis. Lucu tapi unik. Jadi sebenarnya orang nggak bisa marah, malah geli ya ngelihat film itu dan tersadarkan ternyata selama ini salah alamat. Salah alamat. Nah, di video-video terdahulu sudah sering saya bahas juga, misalkan dalam Islam yang benar, dalam Al-Quran dikatakan Allah rumahnya di mana? Tubuhmu adalah bait Allah. Tapi dogma mengajarkan rumahnya di tanah Arab, di kota Mekah, kan beda. Ya. Allah ada di mana? Lebih dekat dari urat leher kita, meliputi segala sesuatu. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ini kan semua informasi-informasi yang sangat indah disampaikan oleh Quran. Tapi prakteknya sekarang, dogma-dogma bagaimana mengajarkan kepada Anda? Kamu kalau mau berkomunikasi harus hanya menghadap ke arah kota Mekah, ke arah tanah Arab. Padahal Al-Quran berkata, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Timur, utara, selatan, barat, semua adalah milik Allah. Tapi dogma membatasi. Oh, enggak. Kalau mau ketemu sama sang pencipta, harus hanya menghadap ke arah tanah Arab. Hanya boleh dengan bahasa Arab. Ya kan? Teman-teman bisa melihat ini. Betapa dogma-dogma agama itu bertentangan dengan kitab-kitab sucinya sendiri. Contoh, ini beberapa waktu yang lalu ada himbauan juga ya, lagi-lagi dari Gus Yakut ya, dari Menteri Agama. Jangan teriak-teriak azan, jangan terlalu keras-keras, kemudian juga memakai masjid jangan dengan pakai toa pengeras-pengeras suara. Tapi Gus Yakut selalu dituduh sebagai ini Menteri Agama menista agama. Loh. Padahal Gus Yakut tuh agamanya Islam, tapi dituduh menista agama Islam. Padahal yang disampaikan Gus Yakut itu diperintahkan Al-Quran. Anda baca Al-Quran, ada beberapa ayat, 2 atau 3 ayat mengatakan, jangan menyebut nama Allah dengan suara keras pada waktu pagi dan petang. Jelas ayatnya. Dan ketika sholat juga begitu. Jangan mengeraskan suaramu. Ini teks tertulis di Al-Quran. Tapi hari ini bukan hanya mengeraskan suara, Allahu Akbar, Allah, bukan hanya bengak-bengok, teman. Bahkan pakai toa, tahu toa, pengeras suara. Ya gitu kok ngaku-ngaku pengikut Al-Quran itu gimana ceritanya? Teman-teman bisa melihat ini, betapa parahnya dogma. Kita hadapkan, kita versuskan dengan fakta. Fakta Quran memberitahu Anda dan saya dan seluruh dunia, jangan mengeraskan suara menyebut nama Allah, mau pagi, petang, mau siang maupun malam, jangan mengeraskan suara. Tapi dogma-dogma yang dibuat oleh orang-orang itu justru bukan cuma mengeraskan suara, malah pakai toa pengeras suara. Gitu Anda berani ngaku Islam? Hah? Yang suka bengak-bengok di masjid itu Anda berani ngaku Islam? Berani ngaku pengikut Nabi Muhammad? Hah? Berani ngaku pengikut Al-Quran? Berani? Ngeri nah? Ada kisah di hadis Nabi Muhammad suatu saat di atas bukit atau di satu tempat gitu. Sahabatnya teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Muhammad bilang, shh, ngapain kamu teriak-teriak? Dia, Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Gak usah teriak-teriak. Itu ajaran Nabi Muhammad yang benar. Ya. Artinya teman-teman, saya mengajak teman-teman melihat ini. Saya tadi ngomong banyak ya, banyak hal yang saya bahas tadi. Ada tentang Isa, tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Alkitab, tentang Hindu, tentang Buddha. Teman-teman bisa melihat. Yang sekarang dipraktekkan oleh dogma-dogma, yang diajarkan oleh guru-guru yang ngaku guru-guru agama. Beda dengan pesan-pesan yang faktanya disampaikan oleh kitab-kitab sucinya. Beda. Belum nanti kalau kita bahas tentang yang ngaku-ngaku agama Kristen. Pendeta, pastor ya. Teman-teman mungkin di TikTok baru tahu saya beberapa kali. Kalau teman-teman buka di channel YouTube
Warta Kabar Baik sekitar tahun 2020, 2021, 2022. Itu ada ratusan video, bukan belasan, bukan puluhan, tapi ratusan video. Saya membongkar kebohongan-kebohongan, dogma-dogma gereja. Ya, saya tidak akan ulas di sini lagi. Teman-teman silakan lihat di channel Warta Kabar Baik. Ngakunya pendeta, pastor, pengikut Yesus, tapi ajarannya beda banget dengan tertulis di Alkitab. Contohnya konsep tentang Allah, tentang Tuhan. Allah yang diberitakan banyak sebagian besar gereja-gereja sekarang beda dengan yang diberitakan di Alkitab. Bahkan ketika ada muncul orang-orang seperti Erastus Sabdono, ya beberapa tahun yang lalu, Erastus 2 atau ya 1-2 tahun yang lalu ini, Erastus Sabdono menyampaikan hal seperti yang saya sampaikan juga. Allah yang dimaksud di Alkitab itu yang mana? Malah Erastus Sabdono disesat-sesatkan, dianggap pendusta dan sebagainya. Ngeri enggak? Ngeri enggak? Ngeri. Ya. Nah, sesuai tema kita membahas dogma-dogma agama versus fakta. Jadi teman-teman, saya bukan ngajarin ya, saya bukan guru, saya cuman sharing aja nih saya. Teman-teman kalau menghadapi dogma-dogma ustadz atau ulama atau pendeta-pendeta, itu jangan dogma dilawan dogma, teman-teman. Jangan. Tunjukkan fakta. Misalkan ada pendeta bilang, menurut Allah yang benar adalah Tritunggal Maha Kudus. Kata siapa? Kata Bapak Pastor, Bapak Uskup, Bapak siapa? Paus. Menurut Paus Roma Katolik, Allah yang benar adalah Tritunggal Maha Kudus. Jangan didebat dengan dogma, teman-teman. Itu kan dogma. Teman-teman, ajak mereka bicara Alkitab. Bapak Pastor, Bapak Uskup, Bapak Paus, Anda mengatakan Allah yang benar adalah Tritunggal Maha Kudus. Mana ayatnya di Alkitab? Tidak bakal bisa, teman-teman. Tidak ada satupun ayat di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang mengatakan Allah yang benar adalah Tritunggal Maha Kudus. Gak ada. Dan ini sudah sering saya lakukan sejak tahun 2004. Saya nulis buku ya. Bahkan tahun 2007 katanya kabarnya buku-buku saya itu dikirim ke Roma Katolik. Ya, tapi fakta juga, pastor-pastor Katolik banyak yang sepaham dengan saya. Bahwa Tritunggal itu bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Yesus. Ya, dulu pernah ada seminar besar tahun 2007 bulan April tanggal 28 atau 27 ya. 27 April atau 28 April. Saya agak lupa karena tanggal 27-nya ini mirip dengan saya mengalami mujizat ya. Tanggal 27 atau 28 April 2007. Tahunnya betul 2007 di Semarang, Jawa Tengah. Diadakan seminar besar. Pembicaranya 3 pembicara dari Katolik. Pertama, almarhum ini ya, Romo Tom Jacob SJ, Serikat Jesuit. Romo guru besar ahli dogma lulusan Roma. Pembicara kedua, Romo Bono. Tapi karena dia keluar dari Romo, dia menikah dan punya anak. Ya, sudah tidak jadi Romo, tapi tetap orang nyebutnya Romo ya, Romo Bono alias Profesor Dr. Bono Wiratmo. Ini Katolik dua-dua. Yang satu mantan Romo, yang satu Romo, penulis buku, guru besar, emeritus, ahli dogma, dosen juga di beberapa universitas di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, Hortensius Florimon Mandaru. Ini sampai sekarang masih aktif orang ini di Lembaga Alkitab Indonesia. Dulu tahun 2007 jabatannya dia adalah Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Dan pembicara keempat ada Pendeta Dri Broto Sudarmo. Nah, ini dari Kristen Protestan. Nah, ketiga pembicara ini dalam seminar itu ternyata pemahamannya sama persis seperti yang saya sampaikan. Bahwa Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Yesus yang diberitakan oleh Alkitab, oleh Paulus, oleh para rasul di kitab Perjanjian Baru. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah apalagi? Bergelar firman Allah. Yesus bergelar sebagai jalan dan kebenaran.
Tapi Yesus bukan Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Bukan. Ya. Nah, itu sering sudah saya ulas. Kalau teman-teman mau membahas itu jangan di sini, jangan pada momen ini, atau kita bahas lain waktu ya. Kalau mau tahu, saya sudah membuat ratusan video yang membongkar kebohongan doktrin Tritunggal. Bukan 1, 2, 3, 10, 30, bukan. Ratusan video. Dan itu ada di channel YouTube Warta Kabar Baik. Ya. Nah, jadi artinya teman-teman harus bisa membedakan antara fakta tekstual kitab suci atau dogma yang dibangun oleh oknum tapi banyak. Jadi Kristen yang sejati persis seperti tertulis di Alkitab, tidak pernah mengajarkan doktrin Tritunggal. Begitupun di dalam Al-Quran, ketika bicara tentang Isa misalnya, teman-teman harus baca sendiri. Isa menurut Al-Quran, baca sendiri. Jangan hanya asal percaya menurut ustadz saya, menurut ulama saya. Kok menurut katanya, kata itu namanya ilmu kulaan jari. Ya, katanya. Tidak sesuai fakta. Asumsi dihantamkan, dibentrokkan dengan asumsi. Contoh yang viral beberapa tahun yang lalu, Paul Zhang mengatakan. Paul Zhang, tahu Paul Zhang ya, yang di Jerman, lari ke Jerman itu ya. Nabi Muhammad bolak-balik menghina Yesus katanya. Itu ada videonya. Dan saya buat video reaksi. Paul Zhang dengan teman-temannya menuduh Nabi Muhammad dan Al-Quran menghina Yesus. Itu tuduhannya kan begitu. Dan banyak orang yang mendukung. Ribuan orang percaya kepada Paul Zhang, Joseph Paul Zhang. Tapi bagi orang-orang yang mau jujur meneliti sendiri, akan menemui hal yang berbeda. Kalau Anda baca hadis, bahkan di dalam hadis ada 3 hadis. Hadis Nawawi, hadis Sahih Bukhari, dan hadis Sahih Muslim. Hadis Bukhari itu hadis yang paling sahih. Dan juga hadis Muslim. Ini 2 hadis yang dianggap paling sah, paling sahih. Dan juga ada hadis Nawawi. Nah, di 3 hadis ini dikatakan syarat orang bisa selamat ada 4. Pertama, la ilaha illallah. Kedua, percaya Muhammad utusan Allah. Ketiga, percaya Isa utusan Allah, firman dari Allah dan roh Allah. Keempat, percaya surga dan neraka. Surga neraka ini bukan setelah mati ya teman-teman. Kita sudah bahas di banyak video yang lain. Surga neraka itu kondisi saat kita sekarang. Jadi umat pengikut Nabi Muhammad yang awal itu pengakuan imannya begitu. Percaya la ilaha illallah Muhammad utusan Allah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isa utusan Allah atau Rasulullah, firman dari Allah dan roh Allah. Ini tertulis di hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis Nawawi. Kalau di hadis Sahih Bukhari nomor 1496 yang kitabnya tebel warna hijau itu. Jelas Isa disebut sebagai Rasulullah, firman Allah dan Rohullah. Itu syarat orang untuk selamat. Tetapi ratusan tahun kemudian sampai berkembang sekarang kan sudah nggak dilakukan. Kalau mengaku syahadatnya hanya 2. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beda teman-teman dengan pengikut Nabi Muhammad awal. Mengakui juga Isa sebagai kalimatullah dan rohullah. Nah, ini fakta-fakta seperti ini beda dengan dogma. Di dalam dogma yang berkembang sekarang, Anda disuruh mengecilkan Isa sebatas nabi. Padahal Al-Quran berkata, surat Ali Imran 45, Isa bin Maryam. Sebelumnya dikatakan, Ali Imran 45 itu juga mengatakan, Isa adalah roh
dari Allah. Firmannya Allah. Isa adalah kalimatullah. Dan di situ dikatakan wajihan fi dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa putra Maryam, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Al-Quran sangat memuliakan Isa. Tapi hari ini dogma yang digembar-gemborkan, Al-Quran menghina Yesus, Al-Quran merendahkan Yesus. Kan begitu katanya Paul Jang dan teman-teman. Faktanya hadis Quran begitu memuliakan Isa Al-Masih. Begitu memuliakan Isa sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai Al-Masih, sebagai Rohullah, sebagai Kalimatullah. Tapi sekarang orang-orang tahunya kan sebagian besar Isa hanya Nabi biasa, Isa hanya Rasul, Isa hanya Nabi. Itu aja yang didengang-dengungkan. Begitupun orang-orang gereja ditinggikan, dibablaski. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Jadi artinya teman-teman sama-sama salah teman-teman. Dogma agama yang diajarkan oknum ustadz dan ulama ini salah. Begitupun dogma agama yang diajarkan ke sebagian besar pendeta-pendeta dalam hal Yesus atau Isa. Orang-orang gereja membablaskan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Sedangkan ustadz-ustadz ulama merendahkan Isa hanya sebatas nabi. Bisa dipahami? Padahal Al-Quran dan Alkitab tidak bertentangan. Al-Quran memuliakan Taurat dan Injil, tapi ustadz dan ulama merendahkan Taurat dan Injil. Al-Quran mengatakan Allah lebih dekat dari urat lehermu, tapi ustadz dan ulama mengatakan Allah rumahnya di tanah Arab sana. Kita jauh dari Allah, kita berdosa, kita tidak layak. Al-Quran dan Alkitab dan juga Weda, Bhagavad Gita juga mengatakan Tuhan yang asli besertamu dimanapun kamu berada. Tapi dogma-dogma agama mengatakan kamu terpisah dari Allah, terpisah dari Tuhan, kamu jauh dari Tuhan. Nanti kamu bisa ketemu kalau sudah mati. Ayo ikut agama kami. Padahal semua kitab-kitab suci mengatakan Dia selalu ada, maha ada, tidak pernah tidak ada. Saat ini ada, sekarang. Bukan nanti setelah mati. Jadi kalau Anda mau merasakan, mengalami Allah yang maha ada saat ini, sekarang, bukan nanti, apalagi besok setelah mati, bukan. Yesus berkata Allah itu roh. Pendeta-pendeta, pastor-pastor berkata Allah itu pribadi dan ada 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Teman-teman bisa melihat perbedaan. Ya. Oke sahabat-sahabat, saya kira untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Saya mau ada kegiatan lain. Bagi Anda yang berbahasa Arab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berbahasa Ibrani, alaihim shalom ya. Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Mengapa? Ada salam Nusantara bagus. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Karena segala makhluk ini hakikatnya kan energi. Kita ini energi yang berasal dari Sang Maha Energi. Allah yang adalah zat atau Allah adalah roh ini. Sang Maha Energi, dan kita berasal dari Sang Maha Energi. Nah jadi rugi kalau kita kan semua berasal dari Sang Maha Energi. Tapi ada yang sedih, nggak bahagia, galau, rugi. Sang Maha Energi adalah sumber bahagia, damai sejahtera. Maka Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia juga seperti sumbernya. Oke, sip.